Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang bahasa tubuh. Mulai dari gimana caranya baca bahasa tubuh orang lain sampai bagaimana caranya kita percaya diri depan banyak orang lain. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, ada Egi dan Naura. Apa kabar Egi dan Naura? Halo, kabar Halo, kita baik. baik. Nah, boleh dong ceritain pengalaman kalian seputar public speaking. Oke, kalau pengalamanku sih basic aja ya, paling mengikuti seminar-seminar yang ada pelatihan public speakingnya, dan waktu tahun 2024 aku certified di public speaking official. Jadi aku sudah bisa jadi MC dan certified gitu, dan untuk sekarang paling aku sering jadi MC di acara organisasi kayak gitu, dan juga mungkin jadi pembicara di kajian-kajian gitu. Kalau dari aku sendiri itu kurang lebih sama ya pengalamannya sama Egi, dan sekarang itu lagi join di himpunan mahasiswa dan biasanya sering jadi MC untuk acara organisasinya. Dan sekarang aku juga sama-sama excited untuk bisa denger nih dari narasumber lainnya dan juga mungkin dari MC gimana kita bisa lebih pede gitu. Oke, menurut kalian seberapa sering sih kita sebenarnya baca pikiran orang lain walaupun kita nggak sadar gitu? Oke, kalau menurut aku itu sering banget ya kita bisa membaca pikiran orang lain. Kadang dari lirikan mata, gestur tubuh. Dari buku yang aku baca, karya Elizabeth itu beliau menjelaskan kalau kita tuh kalau misalkan mau tahu gestur orang, mau tahu pikiran orang, nggak harus jadi pembaca pikiran dulu gitu. Tapi dengan mata, dengan telinga kita bisa melihat, bisa mendengar orang lain dengan gestur-gesturnya gitu. Jadi kita bisa melihat orang itu percaya diri atau tidak dan lain-lain gitu. Oke, kalau menurut kamu sendiri Naura, pernah nggak sih ngerasa ada orang nih yang bilang aku nggak apa-apa, tapi dari gerak-geraknya kita tahu tuh ada masalah gitu. Ya, pernah banget sih aku ketemu dengan seseorang yang seperti itu, dan itu biasanya disebut bahwa bahasa tubuhnya itu tertutup atau negatif, yang dimana seperti yang MC tadi bilang, kalau dia bilang oke-oke aja, padahal sebenarnya tubuh dia atau kondisi emosional dia lagi kurang baik. Biasanya entah bahunya membungkuk, matanya sering melihat ke bawah kayak gitu. Menurut kalian penting nggak sih kita ngerti kebiasaan orang dulu sebelum menilai sikapnya biar nggak salah paham gitu? Oke, untuk menilai kebiasaan orang atau mengetahui kebiasaan orang itu penting banget ya buat lawan bicara ataupun berkomunikasi dengan teman kita, karena kadang beda budaya, beda kultur tuh dari cara berbicara pun ada yang berbeda gitu. Mungkin kita kalau di sini banyak yang bicaranya lembut-lembut gitu, tapi ada orang-orang yang bicaranya itu keras, tapi kita kalau misalkan nggak tahu kebiasaan dia, mungkin kita mengira dia itu membentak dan lain-lain, tapi padahal kenyataannya emang hanya kebiasaannya seperti itu. Ataupun ada yang mungkin kalau misalkan disapa ada yang senyum, ada yang biasa aja. Kalau misalkan kita nggak tahu itu bisa ngira dia tuh sombong, tapi ternyata itu cuma emang kebiasaan sehari-hari dia seperti itu gitu. Jadi penting banget lah untuk tahu kebiasaan orang. Oke, kalau dari pengalaman kamu Naura, pernah nggak sih ngelihat perubahan sikap orang kelihatan beda gitu dari biasanya dan akhirnya kebaca beneran sama kamu kayak gitu? Pernah sih sesekali ya, dan kadang relate juga. Misalnya kita bisa ngelihat itu paling sering dari pola nafas dan juga gerakan jari biasanya. Kalau misal seseorang itu nafasnya misalnya cepat kayak gitu ya, kayak ngos-ngosan dan juga di apa ya, diimbangi dengan gerakan jarinya, misal gerakan jarinya suka kayak gini, itu biasanya disebut fidgeting kayak gitu ya. Itu menandakan bahwa seseorang itu biasanya lagi cemas kayak gitu ya. Mungkin biasanya sering relate di kita kalau lagi mau presentasi gitu ya, kita suka suka ngap-ngapan gitu. Dan juga dari gerakan kaki juga biasanya bisa dilihat, biasanya dia gelisah kayak gitu. Menurut kalian hal-hal kecil apa sih dari orang tuh yang bisa kelihatan lebih pede? Oke, kalau dari aku ya, itu ada yang namanya claim your space, di mana seseorang itu bisa pede aja gitu bahwa itu adalah lingkungannya, itu adalah tempatnya gitu. Dimulai dari kontak matanya yang dilatih untuk lebih stabil, untuk postur duduknya lebih tegap kayak gitu. Kalau lagi presentasi atau ngomong di depan orang banyak, apa sih yang paling sering bikin kelihatan grogi tanpa sadar gitu? Oke, yang paling sering bikin grogi itu yang pertama pasti suara gitu. Kalau misalkan kita presentasi, orang yang grogi biasanya suaranya itu lebih menggumam ataupun gak jelas gitu suaranya. Dan juga tadi ada claim your space. Biasanya orang-orang yang grogi itu nggak pernah berani mengekspresikan itu tempatnya. Jadi
Presentasi biasanya satu tempat ya, di satu titik itu aja gitu presentasi. Yang seharusnya bisa memanfaatkan ruang dan juga bisa memanfaatkan nafasnya gitu, kayak mengendalikan nafas dan lain-lain supaya presentasinya itu lebih pede lagi gitu. Oke. Menurut kalian bedanya apa sih antara PD yang sehat sama sikap yang kelihatan arogan? Kalau misalkan PD yang sehat tuh di antara kedua itu pasti ada perbedaan, tapi perbedaannya itu sangat tipis. Orang yang PD itu dia tuh cenderung mendengarkan omongan orang lain. Jadi selain dia jago berbicara, dia PD berbicara, tapi dia juga mendengarkan omongan orang lain. Kalau yang arogan itu mereka selalu motong omongan orang lain. Kalau misalkan ada sesuatu mereka selalu menyanggah, dan kalau misalkan menyampaikan kesan pesan mereka selalu ingin terakhir atau menjadi closing statement. Itu yang arogan gitu. Perbedaannya itu aja. Oke, menurut kamu gimana caranya biar kita tetap kelihatan percaya diri tapi ramah dan enak diajak ngobrol? Oke, mungkin kita ada apa ya, insting yang harus kita tetapin juga, mindset kayak gitu ya, bahwa demonstrate comfort gitu. Jadi kita harus merasa bahwa di lingkungan itu kita nyaman juga gitu, dan kita harus melatih dengan tersenyum. Lalu juga ketika berbicara dengan lawan itu kita harus menata bahasa, terus apa ya, untuk alur berbicara itu kalau bisa jangan terlalu cepat supaya pendengar itu bisa menyerap juga apa yang kita obrolin, dan juga apa ya, kita bisa mencondongkan badan kita ke depan supaya bisa terlihat tertarik gitu bahwa kita nyaman dengan berbicara lawan kita. Menurut kalian seberapa ngaruh sih kemampuan baca bahasa tubuh orang lain dan mengatur bahasa tubuh sendiri buat hal-hal kayak presentasi, diskusi kelompok, atau bahkan nanti pas wawancara kerja? Oke, mungkin kalau menurut aku itu tuh ngaruh banget ya. Kalau misalkan kita bisa mengendalikan postur, bisa mengendalikan nafas, itu bisa membuat kita lebih percaya diri. Kalau misalkan pas presentasi misalnya, kalau misalkan kita percaya diri, itu audiens bakal percaya juga dengan materi dengan materi yang kita sampaikan gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongnya terbata-bata atau kita ngomongnya belibet, kadang audiens tuh nggak tertarik gitu buat ngedengerin presentasi kita. Apalagi kalau misalkan pas interview kerja, misalkan kita tuh ditanya sesuatu yang kita bisa tapi belum terlalu bisa. Kalau misalkan kita pede, itu bisa memunculkan sugesti kalau kita nantinya bakal beneran bisa gitu. Jadi untuk itu keduanya berpengaruh banget buat interview kerja, diskusi kelompok ataupun presentasi. Oke, seru banget kan obrolan kita. Dari sini kelihatan kalau bahasa tubuh itu penting banget. Bukan cuma buat ngertiin orang lain, tapi untuk membangun kesan diri kita sendiri. Makasih banyak untuk dua narasumber spesial kita. Dan buat teman-teman yang dengerin, semoga obrolan ini bisa kepake di kehidupan sehari-hari. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!